Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin buat teman-teman yang baru melihat atau menonton channel ini, sebelum lanjut jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe. Ini adalah akun kedua saya setelah akun utama saya ada mengalami masalah panduan komunitas yang di dalam YouTube sendiri. Baik, teman-teman jangan kemana-mana, tetap dengarkan baik-baik agar tidak gagal paham. Di sini saya ingin menanggapi polemik atau kegaduhan di antara netizen pihak Malaysia dan pihak Indonesia. Contoh seperti video-video konten yang dibuat oleh Mr. Koko RY dan yang lainnya, yang banyak menimbulkan kontroversi. Di sini saya tampil bukan berada di pihak manapun, bukan mendukung Indonesia hanya karena tanah kelahiranku, dan menyokong Malaysia hanya karena kerja di Malaysia. Saat berusaha agar di posisi netral tanpa memihak, agar bisa menyatukan dan menciptakan keharmonisan antara rakyat Indonesia dan Malaysia. Tentunya timbulnya beberapa video provokator inilah yang membuat antara dua negara yang masih dalam hubungan saudara dan apalagi dalam satu akidah. Namun kami juga, khususnya saya pribadi, tidak jarang diserang dengan netizen Indonesia sendiri yang tidak mempunyai mentaliti atau pengertian yang luas. Saya memberi saran supaya kalian yang suka toksik agar di saat menonton sebuah video pahami dan nonton sampai habis agar tidak gagal paham. Saya di sini tidak mewakili siapapun atau punya kepentingan pribadi. Tujuan saya membuat video ini agar makin mempererat hubungan silaturahim antara sesama manusia yang tidak memandang kasih. Karena pada dasarnya di mata Allah Subhanahu wa taala derajat manusia itu sama, tidak dikira kaya atau miskin. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan di dunia ini. Dunia hanya sifatnya sementara, harta hanyalah titipan. Dunia tempat kita manusia mengumpulkan bekal untuk akhirat, yaitu amal kebaikan atau menjalankan perintah Tuhan dan meninggalkan segala larangannya. Oke guys, kita lanjut membahas soal Mr. RY atau Koko RY. Buat Mr. RY, bukan maksud saya ingin menggurui atau terhadap Anda, tapi tolonglah agar membuat video yang lebih berkualitas dan punya bobot dari semua narasinya. Ketika Anda Mr. Koko RY mengatakan banyak soal keburukan negara Malaysia tanpa bukti yang jelas dan melihat langsung keadaan sesungguhnya, janganlah Anda membuat suatu provokasi sehingga berdampak terhadap para pekerja yang berada di dalam Malaysia. Soal mengatakan Indonesia sudah banyak lapangan pekerjaan, jadi pekerjaan yang mana satu dulu? Susahnya dan banyaknya syarat dalam mencari pekerjaan di Indonesia sehingga banyak rakyat Indonesia memilih untuk kerja di luar negara. Apalagi soal gaji, tak perlu besar-besar sangat basic gaji pekerja. Cukuplah standar 5 jutaan, saya ingat itu sudah bisa menutupi keperluan bagi rakyat yang dimana notabene pembelanjaan harga barang yang begitu mahal lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Apakah Anda mengetahui kenapa rakyat Indonesia sangat suka merantau dan bekerja di luar negara? Sebab di luar negara selain gajinya lumayan tinggi, juga kemudahan untuk mencari pekerjaan. Saya sebagai pribadi, kalau benar-benar standar gaji sudah 5 jutaan, pasti akan banyak rakyat Indonesia yang memilih kerja dalam negara daripada harus jauh dengan keluarga. Apalagi dengan sistem kerjanya yang betul-betul menguras tenaga, sama seperti halnya dalam rumusa kerja paksa yang ditetapkan oleh penjajahan Jepang dan Belanda pada saat itu. Dan kemudian soal pemungutan pajak yang begitu besar ya, setiap rakyat Indonesia diwajibkan bayar pajak, tapi justru para pejabat pajak dan cukai yang kaya raya. Walaupun Indonesia dikatakan merdeka dari penjajah asing, namun rakyat Indonesia belum merdeka dengan penjajahan belum merdeka ya. Namun penjajahan sudah pergi, namun pemerintah kita masih tetap mengadopsi sistem kepemerintahan penjajah. Ya. Cukai dan pajak yang tinggi adalah sistem negara-negara Eropa. Lanjut kita bahas soal Mr. RY lagi. Anda mungkin hanya melihat keadaan Indonesia di perkotaan, khususnya di Jakarta dan Jawa atau Jabodetabek. Namun Anda menutup mata dengan perkembangan di pedalaman seluruh Indonesia di mana sangat jauh ketinggalan.
baik dari segi pendidikan dan fasilitas di daerah tersebut. Daerah-daerah yang kaya isi alamnya sengaja ditekan ke bawah dengan cara di jalur pendidikan, rakyat sengaja dibuat bodoh agar tidak mengganggu kekuasaan mereka dan mudah untuk dibodohi. Apa sih sebuah negara yang dikatakan maju? Jadi maju itu bukan saja dilihat dari membangun gedung-gedung yang tinggi, akan tetapi sebuah negara dikatakan maju ketika rakyatnya hidup sejahtera. Kalau mau dibanding-bandingkan dengan kesejahteraan Malaysia dan Indonesia, Indonesia sangat jauh. Pemerintah kerajaan Malaysia sangat mengutamakan kemajuan negara dan kemakmuran rakyatnya. Rakyat Malaysia pemerintah Malaysia menciptakan jutaan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya agar setiap rakyatnya punya pendapatan dengan standar gaji yang lumayan. Mister RI, perlulah Anda mungkin harus terjun langsung ke Malaysia ya, agar bisa benar-benar membedakan situasi dan kondisi antar dua negara ini. Dari situ kenapa saya banyak mengangkat perbandingan antara sistem pemerintahan kerajaan Malaysia dan Republik Indonesia. Di Malaysia seperti yang saya lihat sendiri dan mengetahui pasti, rakyatnya tidak dikatakan miskin. Mereka menyebut golongan B14, yaitu rakyat yang mempunyai pendapatan rendah dan pastinya akan diperhatikan oleh kerajaan dan NGO lainnya. Apalagi soal Mr. Eri yang mengatakan bahwa kereta atau mobil di Malaysia banyak yang tua dan buruk. Jadi begini bro, Anda hanya mengambil dari Google, lagipun apa salahnya jika mobil tua? Akan tetapi rakyat Malaysia itu kebanyakan rakyatnya ya punya kereta atau mobil 1-5 biji. Saya melihat gambar yang Anda paparkan itu adalah memang kereta atau mobil yang model lama. Akan tetapi, apakah Anda mengetahui bahwa sebenarnya mobil itu banyak rakyat Malaysia gunakan untuk dalam suatu pekerjaannya. Contoh pergi ke kebun, lumbung, atau pergi menjual barang-barang jualan mereka sendiri. Dan ada juga yang suka koleksi mobil tua. Tapi poinnya yang perlu kita harus ketahui, setidaknya rakyat Malaysia 90% pasti punya kendaraan mobil atau kereta sendiri. Pemerintahan Malaysia punya ide dan pemikiran untuk rakyat dan kemajuan negaranya. Pemerintah Malaysia bisa memproduksi kereta sendiri, yaitu Proton dan Pro 2. Dan wajar saja kalau rakyat Malaysia bangga dengan pencapaian mereka dibanding dengan Indonesia, yang rata-rata hanya berharap terhadap produksi negara luar. Dengan pemerintah Malaysia bisa memproduksi kereta sendiri sehingga bisa membantu untuk rakyatnya yang berpendapatan rendah dan memiliki sebuah kendaraan. Dan kenyataan itu terbukti bahwa 90% rakyat Malaysia punya kereta atau mobil. Dan walaupun barang-barangnya dari luar negara dan di Malaysia hanya mereka pasang dan update, tapi setidaknya dengan sistem demikian membuatkan harganya itu terjangkau. Proton bekerja sama dengan Mitsubishi dalam membuat suatu kereta yang sesuai budget rakyatnya. Pemerintah Malaysia mempekerjakan rakyatnya dengan tujuan mempelajari mesin-mesin kereta tersebut dan bisa jadi dengan pengalaman mereka selama ini, suatu saat Malaysia mampu membuat satu produksi sendiri yang benar-benar bahan dan pembuatannya langsung dari Malaysia, hasil anak-anak muda Malaysia. Indonesia bukan tidak ada yang pintar atau pandai, namun sistem pemerintahannya yang terlalu tunduk terhadap perusahaan asing. Setiap pemimpin Malaysia sangat fokus terhadap perkembangan dan kesejahteraan rakyatnya. Ini alasan rakyat Indonesia banyak memilih merantau di Malaysia, yaitu senang dapat kerja, gaji lumayan banyak, aman dan tentram. Ini pesan saya terhadap kepada Bro Koko RI, berhentilah membuat satu video yang menjerumuskan satu kebencian, kegaduhan di antara kalangan rakyat dua negara ini. Kalaupun mau buat konten perbedaan, buatlah yang positif dan nyata. Kami rakyat Indonesia yang ada di Malaysia sangat berterima kasih terhadap rakyat Malaysia yang memberikan kesempatan kami untuk mencari sesuap nasi di tanah atau bumi Malaysia. Semoga Indonesia dan Malaysia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rakyatnya makmur dan sentosa. Malaysia dan Indonesia tidak akan pernah terpisahkan. Ingat, orang-orang yang menginginkan dua negara ini berperang atau konflik itu adalah cara orang-orang kafir dan munafik agar dua negara Islam ini huru-hara.
Para kafir Eropa sudah berhasil memporak-porandakan negara Islam di Timur Tengah dengan diadakan perang saudara, dan yang memberontak kepada mereka adalah disebut teroris. ISIS adalah sebuah organisasi buatan mereka untuk adu domba sesama Islam. Maka dari itu, marilah untuk selalu berdoa meminta perlindungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Allazina qala lahumun na'asu inna na'asa qad jama'a lakum fakhshukun fazadum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi pertolongan kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wariduhu wa inayah wa afwanu minkum. Akhir kata, inilah sedikit edukasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus diri saya pribadi. Ya, jika ada kata-kata saya yang lebih, itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan jika juga ada kata-kata saya yang menyakitkan hati kalian, mohon dimaafkan karena manusia tidak akan pernah luput daripada suatu kesalahan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.